Ketupat atau kupat berasal dari kata ngaku lepat yang berarti mengakui kesalahan. Sehingga dengan ketupat, sesama muslim diharapkan mengakui kesalahan dan saling memaafkan serta melupakan kesalahan dengan cara memakan ketupat tersebut. Bungkus yang dibuat dari janur kuning melambangkan penolak bala bagi orang Jawa, sedangkan bentuk segi empat mencerminkan prinsip kiblat papat limo pancer yang bermakna bahwa kemanapun manusia menuju pasti selalu kembali kepada Allah. Sebagian masyarakat juga memaknai rumitnya anyaman bungkus ketupat mencerminkan berbagai macam kesalahan manusia, sedangkan warna putih ketupat yang terbuat dari beras ketika dibelah dua mencerminkan kebersihan dan kesucian setelah mohon ampun dari kesalahan. Beras sebagai isi ketupat diharapkan menjadi lambang kemakmuran setelah hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipuji tidak terbang di awang-awang, dijatuhkan, direndahkan, tidak akan tumbang. Agar terjalin hubungan baik, umat Islam harus saling mengisi. Jangan saling mengolok-olok satu sama lain. Ketika di atas, tidak boleh sombong dan merendahkan orang lain. Dan ketika di bawah, tidak boleh rendah diri. Yang suka mengolok-olok bisa jadi dia sendiri lebih rendah daripada yang diolok-olok. Sesama manusia tidak boleh saling mencari-cari kesalahan satu sama lain. Bisa jadi sebenarnya orang yang suka mencari kesalahan orang lain itu sebenarnya strategi dia untuk menutupi kesalahannya, kebobrokannya, kebusukannya. Allah berfirman, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk." Quran Surat Ali Imran ayat 103. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat
12. Allah berfirman lagi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Bahkan dalam hal saling menutupi kesalahan itu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidongtian, salam kebajikan. Bapak Ibu, para orang tua kita telah menerapkan pendidikan karakter kepada anak-anaknya dengan melalui tradisi lebaran ketupat. Dan lebaran ketupat ini termasuk salah satu peninggalan dari Sunan Kalijaga. Tradisi lebaran ketupat ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Pada tahun 2024 ini, Hari Raya Idul Fitri telah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024. Oleh karena itu, pelaksanaan lebaran ketupat akan jatuh pada hari Rabu 17 Maret 2024 pada hari ini. Masyarakat Jawa selalu merayakan lebaran ketupat setiap tahun. Hal ini tidak terlepas dari sejarah lebaran ketupat para nenek moyang kita terdahulu. Dan maknanya pun begitu berarti dalam kehidupan masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga menggunakan lebaran ketupat sebagai sarana untuk mengenalkan ajaran Islam mengenai cara bersyukur kepada Allah, bersedekah, dan bersilaturahim di hari lebaran. Filosofi ketupat atau kupat berasal dari bahasa Jawa berarti mengaku lepat, yang mengakui kesalahan. Sehingga dengan ketupat sesama muslim diharapkan mengakui kesalahan dan saling memaafkan, serta melupakan kesalahan dengan cara memakan ketupat tersebut. Bungkus yang terbuat dari janur kuning melambangkan penolak bala bagi orang Jawa, sedangkan bentuk segi empat mencerminkan prinsip kiblat papat lima pancer yang bermakna bahwa kemanapun manusia menuju pasti selalu kembali kepada Allah. Anyaman bungkus ketupat yang begitu rumit mencerminkan berbagai macam kesalahan manusia, sedangkan warna putih ketupat yang terbuat dari beras itu ketika dibelah menjadi dua mencerminkan kebersihan dan kesucian setelah mohon ampun dari kesalahan. Beras sebagai isi ketupat diharapkan menjadi lambang kemakmuran setelah hari raya. Pada masa yang lalu terdapat tradisi unik yang berbau mistis, namun kini sudah tidak ditemukan lagi. Ketupat dianggap sebagai penolak bala. Ketupat disajikan bersama opor ayam dan sambal goreng. Ini ternyata makna filosofisnya adalah opor ayam menggunakan santan sebagai salah satu bahannya. Santan dalam bahasa Jawa disebut sebagai santan yang memiliki makna pengapunten alias memohon maaf. Mangan kupat nganggo santen menawi lepat nyuwun pengapunten, makan ketupat pakai santen bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kupat dibuat memiliki dua ujung tegak lurus ke atas dan ke bawah. Ujung ke atas memiliki arti hubungan manusia dengan Allah, sedangkan ujung yang ke bawah memiliki arti hubungan manusia dengan manusia.
Umat Islam harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah dengan cara beriman dan beramal soleh. Sedangkan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, yaitu dengan cara berperilaku baik terhadap sesama manusia. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present.